Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan paparan kami berupa profil seorang tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng Imam Santoso. Beliau merupakan putra sulung dari Bapak Sukaryo Karyohatmojo dan Ibu Umi Kalsum. Beliau lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921. Meskipun berasal dari keluarga priai yang ayahnya merupakan pegawai atau amtenar pemerintah Hindia Belanda, namun perilaku Bapak Hugeng semasa kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan beliau banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Bapak Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Bapak Hugeng semasa kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Diangkatnya Bapak Hugeng Imam Santoso menjadi Kapolri pada tanggal 5 Mei tahun 1968. Bapak Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima, menggantikan Bapak Sucipto Djoyodiharjo. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjadikan beliau sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai ASN adalah berakhlak yang dapat diuraikan menjadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selama beliau menjabat sebagai Kapolri, ada 2 kasus menggemparkan masyarakat. Kasus Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap penjual telur, Sumarijem, yang diduga pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu, lalu merembet dianggap terlibat kegiatan ilegal PKI. Penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Robi Cahyadi. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam mendekam di tahanan Komdak. Di kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robi tak berkutik. Pejabat yang terbukti menerima sogokan ditahan. Rumor yang santer, gara-gara membongkar kasus ini pula yang menyebabkan Bapak Hugeng dipensiunkan pada tanggal 2 Oktober tahun 1971 dari jabatan Kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI. Bapak Hugeng dipensiunkan oleh Bapak Presiden Soeharto pada usia 49 tahun di saat beliau sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Bapak Hugeng secara mendadak. Kemudian Bapak Hugeng ditawarkan Bapak Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa. Namun beliau menolak. Alasannya karena beliau seorang polisi dan bukan politisi. Pria yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year 1970 ini pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah. Lalu, apa kegiatan Bapak Hugeng setelah pensiun? Keseharian Bapak Hugeng setelah pensiun adalah melakoni hobinya, bermain golf, musik, dan menjadi pelukis dengan menggambar tokoh-tokoh nasional. Dan tentunya Bapak Hugeng juga menikmati masa pensiunnya dengan berkumpul bersama keluarga tercinta, yang dimana pada saat Bapak Hugeng bertugas menjadi polisi, Bapak Hugeng kehilangan momen tersebut. Pada tanggal 14 Juli tahun 2004, Bapak Hugeng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia yang ke-83 tahun. Beliau meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Dari uraian yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng Imam Santoso memiliki nilai-nilai dasar ASN yang perlu kita teladani, agar kita bisa menjadi ASN yang berakhlak dan sukses.
Mari kita lanjutkan perjuangan beliau membangun bangsa ini dengan semangat dan integritas yang tinggi. Bapak Hugeng pernah berkata, pemerintahan yang bersih harus dimulai dari atas, seperti halnya orang mandi, guguran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala. Kata-kata tersebut disampaikan oleh Bapak Hugeng kepada para pemimpin yang kini saling berebut kekuasaan. Sekian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.